Pagi persembahan RRI Manado. Shalom, selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado dan juga Pro 2 dan bahkan Pro 4 RRI Manado di pagi hari ini di edisi Selasa tepat di tanggal 21 Oktober 2025. Apa kabar untuk Anda pagi hari ini? Semoga makin diberkati. Dan di Cermutira Pagi hari ini seperti biasa kita akan mendengarkan juga nanti ada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH, Magister Pendidikan Kristen di hari ini. Dan tentunya dengan tema hari ini di pagi hari ini Mutiara Pagi, jangan salah sangka. Dan pembacaan Alkitab terambil dari Yohanes 8 ayat 13. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, tentunya nanti bisa bergabung di 0821 9583 5080. Baik, pendengar, di pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno STH Magister Pendidikan Kristen. Selamat pagi Pak Pendeta Daleno. Shalom. Ya, mungkin hari ini ya suaranya nggak kedengeran ini. Yang pastinya kita akan coba kembali. Oke. Ini nampaknya di layar hari ini itu suaranya di mute ya. Ya. Baik, kita masih mencoba. Mohon maaf, harap bersabar Pak Pendeta. Yang pastinya di Selatan Pagi hari ini tentunya tim masih mencoba kembali gitu ya. Yang pasti untuk Anda juga kita undang pagi hari ini baik pendengar Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 nanti juga bisa bergabung di acara hari ini di Mutiara Pagi. Mungkin bisa bertanya juga kepada pendeta terkait topik hari ini, yaitu jangan salah sangka. Yang pasti pembacaan Alkitab kita bersama-sama hari ini akan terambil dari Yohanes 8 ayat 13. Baik, kita coba lagi. Halo, shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Iya, Pak Pendeta sudah standby, tapi di sini audionya belum keluar gitu ya hari ini. Oke, baik, harap bersabar lagi ya Pak Pendeta hari ini. Yang pastinya juga untuk Anda pendengar, selamat pagi apapun aktivitas pekerjaan Anda hari ini, yang sedang mengerjakan kegiatan-kegiatannya. Jangan lupa juga untuk hari ini mengawali segala sesuatunya dengan berdoa dan tentunya tambah semangat juga pastinya hari ini untuk terus menyimak gitu ya acara-acara apalagi di Pro 1 di hari ini di Mutiara Pagi, yang tentunya juga ini salah satu program bisa menguatkan iman kita juga umat Kristiani dimanapun Anda berada ya. Oke, kita coba kembali. Halo, baik, selamat pagi Pak Pendeta. Shalom, Ya, selamat pagi. shalom, selamat pagi. Yang pastinya hari ini luar biasa bisa kembali gitu ya bersama dengan Pak Pendeta. Kita rindu juga untuk firman Tuhan yang dibagikan juga langsung gitu ya di hari ini. Pak Pendeta, tema hari ini jangan salah sangka ya. Betul. Jadi jangan salah sangka juga nih untuk pendengar gitu ya. Tadi audionya belum keluar gitu tadi suaranya ya. Dan yang pastinya hari ini pembacaan Alkitab terambil dari Yohanes 8 ayat 13 ya Pak Pendeta ya. Betul sekali Mbak Yela. Oke, baik Pak Pendeta, saya persilakan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Mbak Elin. Mendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kepadamu kami angkat puji dan syukur, hormat dan kemuliaan, karena Engkau yang layak dipuji, disembah dan diagungkan. Firman-Mu adalah kebenaran. Kami siap membacanya, biar kami mampu melakukan kehendak firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Kuduskan semua perangkat siar yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia, agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu, Mbak Yelin Sofiani, yang mengendalikannya diberkati Tuhan, demikian dengan kru lainnya. Memberkati semua pendengar dimanapun berada, bahkan yang menyaksikannya lewat kanal YouTube RRI Manado, ada dalam berkat-Mu. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu serta melakukannya dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Mendengar yang diberkati Tuhan, Injil Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-13 saya bacakan bagi kita. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Demikian firman Tuhan.
Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Jangan salah sangka, itulah tema kita. Kadang manusia salah berpikir terhadap orang lain. Dan itu bisa saja terjadi kepada teman kita, orang terdekat kita, atau mungkin sahabat kita. Dan itu pun yang terjadi kepada kehidupan orang-orang Farisi, kepada kehidupan orang-orang Yahudi lainnya yang salah sangka terhadap Yesus. Mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus berdasarkan apa yang mereka pikirkan. Orang-orang Farisi adalah kelompok yang berpengaruh di Israel, terutama di zaman Yesus, karena mereka adalah tokoh atau pemimpin agama yang menguasai kitab suci, khususnya hukum Taurat. Mereka ahli menafsir dan mengajarkan tentang kitab suci kepada orang Israel. Mereka umumnya adalah guru yang hidup dari pekerjaannya itu. Ketika Yesus hadir di dunia dan mulai mengajar, mereka mulai kehilangan pamor. Orang-orang lebih suka kepada Yesus karena Yesus mengajar sambil memberi contoh. Bahkan lebih daripada itu, Yesus melakukan banyak mujizat yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun, termasuk orang Farisi. Selain itu, Yesus mengajarkan dengan memiliki kuasa ilahi yang tidak dapat dilakukan mereka, sehingga mereka cemburu dan terus berusaha menjebak Yesus untuk menghukum dan membunuhnya. Mereka iri dan dengki pada Yesus, sebab hal itu juga berakibat pada pendapatan ekonomi mereka yang menurun. Dengan demikian, berbagai daya upaya mereka lakukan untuk menyingkirkan Yesus. Maka kemana saja Yesus pergi dan berada, mereka pun juga ada di sana. Mereka bukan takjub dan mau mendengar pengajaran Yesus, tapi mencari-cari kesalahan agar Yesus dihukum dan tidak mengganggu pendapatan mereka karena kalah pamor dari Kristus. Bersama dengan para ahli Taurat lainnya dan tua-tua Yahudi, mereka berusaha menjerat Yesus dan menangkap untuk membunuhnya. Setiap Yesus mengajar, mereka terus pasang telinga. Jika salah berbicara, Yesus langsung ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Untuk selanjutnya mereka targetkan dihukum mati. Hal itu juga terjadi ketika Kristus sedang mengajar kepada banyak orang, bertepatan dengan perayaan Hari Raya Pondok Daun atau Hari Raya Tabernakel, di mana di situ orang-orang memasang lampu sebagai simbol Allah, menerangi jalan orang Israel keluar dari Mesir dengan tiang api di waktu malam dan tiang awan di waktu pagi. Saat itulah Yesus mengungkapkan bahwa Dia adalah terang dunia. Sontak saja hal itu menimbulkan reaksi sinis dari orang-orang Farisi yang sedang mengawasinya. Ketika Yesus berkata demikian, mereka sontak langsung protes. Mereka merasa diri paling benar dan paling paham tentang kitab suci, walaupun mereka sendiri adalah pelanggar hukum Taurat yang mereka ajarkan. Mereka mengajarkan tapi tidak melakukan apa yang mereka ajarkan, karena mereka munafik. Yesus tahu hati, pikiran, dan tabiat mereka yang jahat itu. Tidak tahu tapi sok tahu. Mereka belajar menguasai kitab suci tapi mengabaikan isi kitab suci yang nyata-nyata menubuatkan tentang kehadiran Mesias, yakni Tuhan Yesus sendiri, di mana Dia akan datang untuk menyelamatkan umat manusia. Dia datang sebagai terang yang menerangi kegelapan dunia. Dia berasal dari terang, yakni sorga, untuk membawa terang. Karena sungguh Dia terang yang sejati. Karena Dia adalah Tuhan. Dia datang dari Allah menjadi manusia untuk kebaikan manusia, sebagai karya selamat Allah, untuk kemampuan dan keselamatan, keampunan dan keselamatan kita. Tetapi orang Farisi justru protes dan menolak. Mereka menolak kehadiran sang kebenaran yang bersaksi tentang kebenaran bahwa Dia adalah terang dunia. Salah kaprah atau salah sangka itu terjadi karena orang Farisi memang munafik dan degil, menguasai firman tapi tidak melakukan, mengajarkan tapi melanggarnya. Maka mereka menyangkal sang Mesias. Mereka mengira Yesus manusia biasa seperti mereka. Salah kaprah atau salah sangka itu terjadi karena pikiran mereka yang jauh dari kebenaran, tetapi selalu merasa diri paling benar.
sehingga mereka membantah sang kebenaran yang sedang bersaksi tentang kebenarannya, sebab Dia adalah kebenaran dan sang terang sejati itu. Dengan demikian, firman Tuhan hari ini memberikan kita sebuah pelajaran. Kristus telah bersaksi tentang kebenaran sejati yang adalah terang dunia. Maka marilah kita hidup dalam terang kasih Kristus yang sempurna. Jauhkan dosa dan hidup dalam kebenaran yang sejati, agar hidup kita dijamin dan kita diberkati. Tuhan menolong dan memberkati firman-Nya. Amin. Amin. Yang pasti firman Tuhan yang luar biasa hari ini ya. Dan tentunya tema jangan salah sangka. Ya pasti untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, baik pendengar Pro 1, Pro 2, bahkan Pro 4 bisa bergabung di 082195835080 ya. Dan tentunya Pak Pendeta sambil menunggu pendengar di hari ini yang mungkin juga ingin menyampaikan pokok doa juga boleh gitu ya pagi hari ini. Pak Pendeta, kalau kita dengar ya tadi di tema kita jangan salah sangka. Nah sebenarnya Pak Pendeta, apa makna rohaninya menurut dari Alkitab, dan kenapa ya manusia itu sering kali salah sangka terhadap situasi, bahkan juga orang lain gitu ya, bahkan terhadap Tuhan, Pak Pendeta. Bisa dijelaskan nih untuk kita semua. Iya, pertama adalah memang orang-orang Yahudi ya orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka salah sangka pada Yesus karena mereka merasa iri. Jadi iri itu akan membuat kita curiga terhadap orang lain. Iri hati akan membuat kita tidak suka terhadap orang lain, sekalipun yang dilakukannya itu adalah benar. Ketika Yesus mengatakan akulah terang dunia, mereka sangat merasa diri bahwa kenapa sih dia mengatakan demikian? Bukankah dia hanyalah manusia? Dan jangan salah kaprah ini sebenarnya mereka lakukan ya karena mereka tidak suka dengan Yesus. Mereka mencari-cari cara bagaimana supaya Yesus itu bisa ditangkap dan dihukum mati. Tapi justru yang terjadi adalah sedikit pun tidak mereka dapati kesalahan daripada Yesus. Dan karena itu mereka berpikir jahat dan terus mencari kesalahan daripada Yesus. Yang terjadi dalam kehidupan kita manusia juga seperti itu. Ya kadang orang sebab pikir jahat terhadap orang teman, padahal tidak demikian. Akhirnya di dalam hati, aduh salah kotek kita. Aduh kita susah lah berpikir, dia kotek baik-baik. Ya mungkin kadang orang salah cuma melihat dari muka. Duh, DP muka ini dapat lihat rupanya nak senyum-senyumnya, nak bagus. Malah setelah katuk lama kelamaan, ternyata dia orang memang baik-baik. Hanya memang kekurangannya seperti itu, mungkin jarang senyum. Jadi orang kadang salah sangka terhadap orang lain, apalagi temannya sendiri. Iya, baik. Ini sebenarnya salah sangka itu tuh ada beberapa faktor juga gitu ya Pak Pendeta ya. Tadi karena ada perasaan dengki juga, atau mungkin karena kita yang sensitif juga gitu ya Pak Pendeta ya, cepat-cepat menilai gitu ya. Oke, baik. Ya masih menurut dari Alkitab sendiri Pak Pendeta, kalau boleh tahu bagaimana seharusnya kita menyingkapi saat ada pahaman gitu ya, atau mungkin ada kesalahpahaman antara kita dengan seseorang. Menurut dalam Alkitab sendiri apa sih yang seharusnya kita lakukan Pak Pendeta? Iya, sebenarnya kan kita sudah bisa lihat contoh dari apa yang dilakukan oleh orang Farisi, ahli-ahli terhadap Yesus. Mereka saja salah sangka terhadap Yesus. Itu juga yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Di Alkitab ada contoh lain, Mbak Eli. Misalnya ketika Yusuf di rumah Potifar, ya, itu ada istri Potifar yang salah sangka terhadap Yusuf. Dia pikir ketika dia punya kekuasaan, dia punya harta, dia bisa menggoda Yusuf, dan Yusuf akan tergoda dan terjebak dengan keinginan hasratnya. Padahal kan itu tidak pernah terjadi. Kemudian dalam cerita tentang Yusuf, saudara-saudaranya juga ketika mereka pergi ke Mesir untuk membeli makanan, mereka salah sangka terhadap Yusuf. Ya, artinya mereka berpikir kalau itu Yusuf yang adalah gubernur di Mesir, yang memberikan makanan kepada mereka, pasti Yusuf akan menghukum mereka. Karena mereka pernah menjual Yusuf, bahkan berusaha untuk membunuh Yusuf. Salah sangka mereka. Dan ternyata tidak demikian. Yang terjadi adalah Yusuf justru menerima mereka, memberi makan, bahkan mengajak ayahnya
untuk tinggal di sana dan memelihara saudara-saudaranya. Mereka boleh hidup diberkati ketika Yusuf menjadi mangkubumi atau gubernur yang ada di sana. Jadi memang masih ada banyak contoh-contoh lain lagi yang terjadi dalam Alkitab. Jadi ini menjadi pembelajaran buat kita, ya jangan cepat menilai terhadap orang lain. Nanti kita salah, ya. Jangan cepat curiga tanpa kita berpikir panjang dan menyelidiki. Nah, biasanya itu bisa menjebak kita untuk salah sangka. Begitu, Mbak Eli. Iya, baik. Yang masih Pak Pendeta, sekarang ada yang sudah bergabung ya di hari ini di 082195835080. Halo, salam, selamat pagi. Selamat pagi, Selamat pagi Ibu. Dengan Ibu siapa di mana ini? Ibu Feli dari Naungan. Ibu Feli Ya, di Naungan. Oke, apa yang ingin disampaikan terima Bu? kasih atas firman yang kami sudah dengar di subuh ini. Terima kasih Pak Pendeta Daleno dan Ibu yang menyiarkan. Kami sangat tergugah dengan firman ini. Untuk itu kami minta topangan doa keluarga Datu Umbo, khususnya anak kami yang bekerja di tanah Papua. Terima kasih Pendeta, terima Ya. kasih Ibu. Iya. Shalom. Shalom, terima kasih Ibu Feli hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080. Dan mungkin untuk Anda yang hari ini juga ingin menyampaikan pokok doa ataupun juga ingin bertanya terkait dengan topik kita hari ini, tema kita gitu ya, jangan salah sangka. Mungkin ada pengalaman pribadi juga gitu ya Pak Pendeta yang mungkin ingin sharing gitu ya, ingin diberikan kekuatan juga. Mungkin hari ini boleh langsung saja, karena ada Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH Magister Pendidikan Kristen, yang tentunya juga akan selalu memberikan kekuatan juga untuk kita agar kita juga jangan salah sangka gitu ya dengan apapun yang kita alami saat ini. Mungkin ada banyak pergumulan-pergumulan gitu ya. Mungkin ada juga yang merasa aduh ini banyak sekali kita beban hidup. Jangan-jangan ini Tuhan mau hukum kita karena kita memang orang berdosa tidak layak. Nah mungkin ini juga salah sangka juga gitu ya. Selalu kayaknya Tuhan ini tidak berpihak kepada saya ini. Kenapa ini bertubi-tubi nih permasalahan beban hidup saya. Nah mungkin Pak Pendeta ada banyak yang terlintas gitu ya. Iman, di saat iman kita goyah turun gitu ya. Apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah berpikiran seperti itu Pak Pendeta? Iya, pertama adalah manusia kadang salah berpikir juga terhadap Tuhan ya. Iya. Kali pergumulan yang kita hadapi begitu berat, ya kita menyalahkan Tuhan seolah-olah Tuhan tidak menjawab dan mendengar doa kita. Padahal sebagai kenapa Tuhan ya memproses hidup kita lewat pergumulan yang kita hadapi supaya kita bisa memahami mana kehendak Allah dan mana kehendak kita manusia. Manusia kadang kalau pakai kekuatannya sendiri macam-macam tuh pikiran, ya. Selalu berpikir, oh, yang betul seperti ini, ya. Yang kita mau seperti ini. Kenapa Tuhan yang tidak pernah menjawab kita doa? Kenapa Tuhan membiarkan kita mengalami pergumulan ini sendiri? Padahal orangnya sendiri ada Tuhan. Hanya kadang orang yang tidak memahami cara atau proses Tuhan dalam orang kehidupan. Orang cepat salah sangka terhadap apa yang Tuhan lakukan. Padahal Tuhan punya maksud baik. Nanti setelah lama-lama baru orang bilang, aduh ini kok itu Tuhan bermaksud, apa kita mesti begini, apa kita mesti begitu. Ya, karena Tuhan punya rencana yang baik for kita kehidupan. Begitu Mbak Eli. Ya baik, terima kasih Pak Pendeta. Dan sekarang ini ada juga yang bertanya melalui YouTube dari Om Nyong ini Pak Pendeta. Shalom Pak Pendeta, bagaimana tentang pasangan kita, istri atau suami yang sering salah sangka, apalagi kalau kita pulang lat dari kantor karena ada kerja ekstra. Mohon pencerahannya Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Om Nyong yang sudah bertanya di melalui YouTube. Gimana nih Pak Pendeta, biasanya istri atau suami yang sering salah paham nih, apalagi pulang lat gitu ya. Oke, silakan Pak Pendeta. Ya, ini menarik ya Pak Nyong yang menyaksikan lewat YouTube. Saya harus katakan begini. Pertama adalah kalau orang salah menilai karena keterlambatan kita, itu biasa. Kenapa saya katakan biasa? Karena tiba-tiba di kantor ada tugas tambahan yang tidak bisa kita tinggalkan. Mungkin karena kesibukan kita lupa memberitahukan kepada anggota keluarga bahwa
kesempatan ini mau pulang lat. Orang yang tidak pernah sampaikan itu karena terlalu sibuk dengan pekerjaan. Itu istri akan salah sangka, anggota keluarga akan salah sangka, itu bisa terjadi. Tapi, ya Pak Nyong, perlu diingatkan, yang membuat istri salah sangka dan curiga yang kedua adalah kalau kita pernah melakukan sebuah kesalahan. Jadi kesalahan itu kita lakukan atas karena keinginan kita sendiri. Misalnya kita salah memanfaatkan kepercayaan istri atau suami untuk melakukan hal-hal di luar yang mereka inginkan, apalagi di luar yang Tuhan kehendaki. Kalau orang pernah baking satu kali kesalahan, ya otomatis itu lagi pasangan kita akan selalu curiga. Sekalipun yang kita lakukan bukan hal yang buruk, yang kita lakukan hal yang benar. Selalu dalam pikirannya itu adalah salah. Tapi kalau kita tidak pernah melakukan kesalahan, lantas kita dicurigai oleh pasangan kita. Ini perlu kita jujur dan mengatakan, ya. Jangan-jangan pasangan kita yang ada hal buruk yang pernah dia alami, lantas dia melakukan itu untuk kita. Jadi curiga, ya, salah sangka, salah kaprah, dia pernah melakukan hal yang buruk terhadap kita, dan karena itu dia takut kalau kita melakukan hal yang sama. Jadi itu ada 3 hal ya yang harus kita pahami Pak Nyong. Jadi ingatkan kepada pasangan kita, karena curiga ke kita, jangan-jangan karena tuh baking. Gitu toh. Sebalik begitu dulu kan, asal-asal Jo. Nggak pernah kita baking ya. Puji Tuhan kalau nggak pernah baking, jangan curiga lagi. Karena yang kita udah lakukan ini cuma karena terlambat, kong lupa kasih tahu. Nggak ada hal negatif lain yang kita lakukan begitu. Oke, mungkin yang diperbaiki adalah komunikasinya kali ya Pak Pendeta ya. Oke, baik. Yang pasti di sore hari ini juga ada yang sudah bergabung di line telepon nih Pak Pendeta. Halo, shalom, selamat pagi. Selamat pagi, shalom Yelin. Salam damai di hati. Dengan Ibu siapa di mana Bu? Dengan Mamna Eman. Selamat pagi Bapak Pendeta, Dr. Alfred Daleno. Ya, Shalom. salam. Silakan Ibu, apa yang ingin Ya. disampaikan? Jangan salah menilai. Memang ini hidup ini orang banyak salah menilai. Jangan salah Tapi sangka. menurut saya itu haknya mereka mau menilai siapapun termasuk saya. Ya, saya punya hak juga mau terusik atau tidak mana-mana saya. Karena saya tahu hidup saya seperti apa. Kalau toh itu salah, saya harus rubah hidup saya. Tapi kalau tidak, ya saya tidak boleh melihat, mendengar apa yang dikatakan orang. Nah, saya melihat sekarang ini kenapa banyak suami istri atau rumah tangga itu berantakan kacau. Iya, karena negatif yang ada di pikiran, bukan positifnya. Ya, sebenarnya kalau orang temuin ada negatifnya, orang mesti berpikir positif supaya itu tidak bikin kacau orang berpikiran. Iya, Ya. langsung saja apa yang ingin Jadi, disampaikan mungkin pertanyaan bertanya. saya Pak Pendeta, ini pelayanan-pelayanan banyak sekali para hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, ya, selalu salah menilai bagi jemaatnya, sehingga itulah yang selalu membuat ada gesekan, ada pertengkaran. Menurut Pak Pendeta, bagaimana ini sikap teman-teman dalam pelayanan India? Karena dorang sebagai hamba Tuhan, dorang kan sudah diteguhkan, sudah dilantik, berarti kan dorang siap membayar harga apapun itu. Tetapi banyak secara manusia terbatas, mungkin mereka tidak mampu. Nah, bagaimana sikap sebagai hamba Tuhan? Itu pertanyaan kami, Pak Pendeta, supaya Pak Pendeta bisa menjelaskan untuk bisa memberikan penguatan-penguatan bagi semua kami pendengar yang ada. Terima kasih, selamat pagi, shalom. Shalom, damai di hati. Terima kasih Ibu. Mungkin langsung ditanggapi Pak Pendeta. Ya, kalau ada hamba Tuhan yang salah menilai terhadap jemaat atau sebaliknya jemaat salah menilai terhadap hamba Tuhan atau pelayan, ya berarti ini soal perilaku kita. Ya, kalau makanya memang keteladanan itu sangat penting. Ya, Yesus telah menunjukkan keteladanan. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Asito ia tetap disalahkan atau ia tetap salah sangka untuk mereka. Mereka menganggap bahwa yang dia lakukan ini adalah keliru.
apalagi kita manusia. Jadi kalau jemaat salah menilai terhadap pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, ya, itu terjadi karena bisa saja karena ada sikap hidup kita, ya, yang kita belum mampu menunjukkan keteladanan yang sungguh-sungguh. Tapi kalau kita sudah melakukan keteladanan yang benar, yang baik, hal yang kita kerjakan itu benar-benar sesuai kehendak Tuhan, lantas orang salah menilai, salah sangka, ya. Nah, ini adalah hal yang perlu kita jalani terus tanpa harus melihat hal itu. Jangan pernah kita menyerah, tapi justru itu jadi motivasi untuk kita menunjukkan kepada mereka tentang kebenaran. Yang repotnya lagi adalah ketika hamba Tuhan salah menilai terhadap jemaat. Ya, mungkin ya orang berpikir, kenapa ini jemaat rupa kurang hati pak kita? Kenapa ini jemaat rupa kurang senang pak kita? Kalau kita mau pimpin, orang rupanya tidak suka mau dengar apa yang kita sampaikan. Nah, itu juga menjadi koreksi dalam diri kita. Jangan-jangan so ada kesalahan yang orang lakukan, orang anggap itu biasa. Ada pelayanan yang kita abaikan, yang tidak kita kerjakan dan kita anggap itu hal yang biasa. Nah, ini adalah sebuah kekeliruan. Kita bertahan pada sesuatu hal yang keliru, bukan kepada hal yang benar. Jadi dua hal itu Mbak Elin yang perlu kita lihat. Ya, orang bisa salah menilai terhadap kita jikalau kita salah melakukan apa yang benar. Jadi kalau salah bukan benar tuh orang beki, orang bisa salah menilai. Tapi selama kebenaran yang kita lakukan, apapun yang akan dikatakan orang itu tidak akan berfaedah buat kita ya. Justru dorang bilang ininya tidak benar. Tapi bagi kita adalah itu motivasi ya untuk kita memperbaiki kalau salah. Tetapi kalau kita tetap benar, berarti kita menjadikan itu semangat supaya kita jangan menyerah dengan keadaan. Begitu Mbak Eli. Ya baik, yang pasti terima kasih yang sudah bergabung. Dan sekarang ada lagi nih Pak Pendeta yang sudah bergabung di line telepon. Halo Shalom, selamat pagi. Halo. Ya Shalom, selamat pagi. Ya. Halo Bapak Ibu. Halo. Iya, halo, Salam. Halo. Iya, halo. Ibu mohon radio monitornya Ibu dikecilkan sedikit karena di sini storing sekali. Mau baca Mbak Yelin. Iya. Ini dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Feni di Kombos. Ibu Feni. Iya. Ibu Feni di Kombos. Oke, baik. Apa yang disampaikan Ibu? Pak Pendeta, kita akhir-akhir ini banyak tantangan, bahkan persoalan hidup. Kita hanya mau tanya di kitab Amsal pasal 116 ayat 14, 15 dan 16. Itu mengenai pemphak. Kalau kita minta tolong mau berdoakan kita kakak adik, terlebih khusus fans yang coba di udara. Karena banyak agama palsu dan agama tidak palsu. Itu Jo. Terima kasih. Shalom. Shalom damai di hati. Terima kasih Bu. Hari ini mungkin ada yang langsung disampaikan Pak Pendeta? Mungkin Ibu salah ya. Ibu bilang Amsal 116. Amsal cuma sampai 31 ya Bu ya. Ya. Mungkin maksudnya Ibu di Mazmur 116 begitu ya. Ya, kita coba lihat dulu ya ayat yang ke-15. Ya. Kalau justru Mazmur 116 ayat 15 sampai 16 itu tentang berharga di mata Tuhan, kematian orang yang dikasihinya, Bu. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan, engkau telah membuka ikatan-ikatan. Atau yang Ibu maksudkan adalah Amsal 16, ya, coba kita lihat lagi. Ya. Supaya kita tidak salah menerjemahkan atau membahasnya. Kalau Amsal 16, wajah raja yang bercahaya memberi hidup dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapatkan perak. Ya mungkin itu ya, hikmat itu penting supaya kita tidak salah
menilai terhadap orang lain. Kita perlu hikmat supaya kita tetap hidup dalam kebenaran. Karena hikmat itu adalah Allah sendiri. Kalau kita baca dalam kitab Pengkhotbah, ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, itu menurut Amsal. Tapi kalau kitab Pengkhotbah dia mau mengatakan bahwa ya dengan hikmat daripada Tuhan, ya, kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Jadi minta hikmat Pak Tuhan supaya orang yang tidak salah menilai. Begitu Mbak Eli. Ya, baik Pak Pendeta. Pak Pendeta, sekarang nih ada yang sudah bertanya juga melalui WhatsApp gitu ya. Selamat pagi Pak Pendeta, saya mohon topangan doa buat seorang Valdi Buyung yang tinggal di Buha, yang sedang sakit, kurang daya cuci darah, walaupun saya cuma kenal lewat media sosial, tetapi saya setiap kali membaca statusnya saya terharu dan berdoa. Dan doakan keluargaku juga dari Ibu Rita. Oke, baik, terima kasih Ibu Rita hari ini yang sudah bergabung. Dan mungkin ada lagi? Oke, baik, tidak ada ya. Dan sekarang Pak Pendeta, kalau kita melihat gitu ya, banyak hal yang kita hadapi di dunia ini, banyak hal baik yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, apalagi banyak juga orang-orang yang selalu salah sangka gitu ya dengan kita sendiri pun. Nah, tentunya bagaimana nih Pak Pendeta, mungkin bisa diterangkan lagi cara kita merespon saat orang lain salah sangka kepada kita, terus langkah praktis apa yang dapat kita lakukan supaya tidak mudah salah sangka terhadap Tuhan saat mengalami masalah-masalah badai kehidupan. Oke, silakan Pak Pendeta. Iya, yang pertama adalah tunjukkanlah hal yang benar selalu dalam hidup kita. Yang kita kerjakan adalah sesuai dengan apa yang Tuhan mau tentunya. Orang boleh salah menilai, orang boleh salah sangka terhadap kita. Tapi selama yang kita kerjakan adalah benar, maka itu tidak akan terbantahkan apapun. Tetapi kalaupun kita yang melakukannya itu adalah kekeliruan, perbaiki. Supaya orang tidak akan salah berpikir terhadap apa yang kita kerjakan. Dan dari situlah kita merubah sikap hidup kita dari hal yang tidak baik menjadi hal yang benar. Ini paling penting. Dan yang ketiga adalah setiap perjalanan kehidupan kita pasti beda-beda. Pengalaman hidup yang kita kerjakan, ya, pasti setiap orang itu berbeda-beda. Yang harus kita lakukan sesuai koridor. Beberapa hari yang lalu, maaf Mbak Elin ya. Iya, tidak apa-apa Pendeta. Saya coba naik kereta ya. Di situ sebelum naik kereta saya buat ada 1 menit firman Tuhan ya yang saya bagikan di reel ya. Saya bilang begini, hidup kita bagaikan rel kereta api ya. Jadi ketika kita sebagai kereta dan tetap ada di rel itu, otomatis kereta itu akan sampai tujuan. Seberapa kencang pun dia lari ataupun dia harus belok ya, atau ia akan lurus, selama dia masih berada di relnya, kita tidak akan mengalami kecelakaan. Tapi ketika kereta api itu dia keluar dari relnya, itu kecelakaan pasti terjadi. Sama seperti hidup. Selama kita hidup ada di jalan Tuhan, sesuai kehendaknya, seberat apapun itu, kita akan tetap selamat. Jadi jangan coba-coba orang keluar dari jalannya Tuhan. Mana kalau kita keluar dari jalannya Tuhan, berarti ada hal yang akan kita saksikan, kita lihat. Ya, itu akan terjadi dalam hidup kita. Begitu Mbak El. Ya, baik Pak Pendeta. Ya, masih di hari ini dengan tema jangan salah sangka. Ini memang segala sesuatunya, semoga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta ini bisa menguatkan kita semuanya. Pak Pendeta, sebelum kita tutup acara kita Mutiara Pagi di hari ini gitu ya, apalagi pesan yang ingin Pak Pendeta sampaikan kepada pendengar kita baik yang ada di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 terkait tema kita hari ini jangan salah sangka, dan sekaligus nanti Bapak Pendeta akan berdoa juga untuk menutup acara kita hari ini. Silakan Pak Pendeta. Baik. Satu hal yang pasti adalah Tuhan tidak pernah mengerjakan hal-hal yang tidak patut buat kita. Semua yang kita alami ada dalam rencana dan rancangannya. Percayalah,
Tuhan punya rencana yang indah di setiap perjalanan kehidupan. Percaya kepadanya dan lakukan kehendaknya dan kita akan lihat mujizat Tuhan terjadi. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami boleh mendengar firman dan melakukannya dalam hidup kami. Supaya kami tidak salah melangkah, tapi kami selalu dituntun dan disertai oleh. Berkat itu Radio Republik Indonesia, pimpinan karyawati bahkan para kru, hamba-Mu Mbak Yelin Sofiani yang senantiasa mengarahkan kami, diberkati oleh hamba-Mu. Diberkatilah hamba-Mu ini Bapa, oleh cinta dan sayang. Berkatilah pribadi dan keluarganya, bersama dengan kru lainnya dalam kasih dan anugerah. Tuhan juga memberkati Ibu Feli di Nongongan. Tuhan juga memberkati Om Nyong, memberkati Mamna di Banjar, Ibu Feni di Komos, dan memberkati Valdi Buyung yang sakit. Diberkati juga Ibu Rita. Berkati semua pendengar dimanapun berada. Berkatilah pemerintah dan bangsa kami dalam pertolongan dan kasih. Kami akan melanjutkan tugas kami. Tuhan berkati supaya kami mampu mengerjakannya. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Makin diberkati Pak Pendeta bersama dengan keluarga dan selalu sehat. Dan karena besok juga kami akan terus menantikan firman Tuhan yang akan terus disampaikan oleh Bapak Pendeta. Selamat pagi Pak Pendeta, Shalom. Iya. Ya, dan yang pasti terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di 082195835080 yang bertanya baik melalui line telepon, SMS juga, dan di WhatsApp juga terima kasih. Dan juga yang bertanya melalui YouTube kami di RRI Manado, tentunya juga terima kasih. Dan tentunya tetap terus bersama RRI Pro 1 Manado dan juga di program lainnya karena tentunya masih banyak lagi program-program acara spesial yang selalu kami hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Dan tentunya selamat menjalankan aktivitas Anda dan terus dengarkan RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan